Selamat datang di Cancel Ruang Sehat. Ruang edukasi kesehatan terpercaya untuk hidup lebih baik. Di sini kita akan membahas berbagai tips, informasi, dan gaya hidup sehat yang mudah diterapkan sehari-hari. Mulai dari pencegahan penyakit, pola makan, aktivitas fisik, hingga kebiasaan sederhana yang bisa membuat hidup lebih panjang, bahagia, dan berkualitas. Bersama Cancel Ruang Sehat, mari kita wujudkan tubuh sehat, pikiran tenang, dan kehidupan yang lebih bermakna. Diabetes adalah salah satu penyakit yang paling sering dialami oleh para lansia. Penyakit ini dikenal sebagai penyakit gula karena berhubungan langsung dengan tingginya kadar gula dalam darah. Namun, tahukah Anda? Faktor usia sebenarnya bukan satu-satunya penyebab. Banyak orang mengira bahwa semakin tua, maka risiko diabetes pasti meningkat. Padahal, kenyataannya ada banyak kebiasaan sehari-hari yang secara diam-diam justru mempercepat datangnya penyakit ini. Kebiasaan yang terlihat sepele, seperti sering mengonsumsi minuman manis, jarang bergerak, atau terlalu sering duduk dalam waktu lama, bisa menjadi pemicu meningkatnya gula darah. Belum lagi pola makan yang tidak seimbang, kurang tidur, hingga stres yang tidak terkontrol. Semua itu dapat memengaruhi metabolisme tubuh, dan akhirnya membuat tubuh kesulitan mengatur kadar gula. Kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor signifikan yang memperlambat metabolisme tubuh, terutama di kalangan lansia. Kekurangan gerak membuat tubuh lebih lamban dalam menggunakan glukosa sebagai sumber energi, sehingga gula darah cenderung menumpuk. Oleh karena itu, kegiatan sederhana seperti jalan kaki selama 30 menit setiap hari terbukti memiliki dampak besar dalam mencegah diabetes. Beberapa penelitian lokal menunjukkan bahwa lansia dengan diabetes tipe 2 yang melakukan jalan kaki ringan selama 30 menit menunjukkan penurunan kadar gula darah secara signifikan. Misalnya, studi di Tulungagung menemukan bahwa setelah jalan kaki 30 menit, jumlah lansia dengan kategori gula darah tinggi menurun dari 83% menjadi 58%, serta terbukti secara statistik signifikan, P0,000. Anamnetik Umsida ACID. Kajian lain di Jurnal Keperawatan Malang menyebut bahwa aktivitas seperti brisk walking dan prolanis exercise selama 30 menit berhasil menurunkan kadar gula darah dengan p-value yang juga menunjukkan efek signifikan. Jurnal Stikes Pantiwaluya ACID. Lebih luas lagi, meta-analisis berdasar prospektif cohort studi menyimpulkan bahwa berjalan dengan kecepatan sedang hingga cepat, sekitar 4-8 km/jam, secara berkelanjutan berhubungan dengan penurunan risiko diabetes tipe 2 hingga 15I39, tergantung kecepatan dan volume aktivitas. News Medical, BJSM BMJ.com, JAMA Network. Bahkan setiap kenaikan kecepatan 1 km/jam dapat menurunkan risiko diabetes hingga 9%. News Medical. Ini menunjukkan bahwa kecepatan, berjalan, bukan hanya durasi, memegang peran penting dalam mengoptimalkan manfaat kesehatan. Tak hanya menyeimbangkan gula darah, aktivitas jalan kaki juga memiliki berbagai manfaat lain bagi lansia. Berbagai penelitian dan ulasan menyatakan bahwa berjalan secara rutin dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, gangguan kognitif, dan demensia, memperbaiki kualitas tidur dan suasana hati, serta mendukung peningkatan kualitas hidup jangka panjang. Springlink. Sementara itu, data dari Diabetes Care menyebutkan bahwa setiap tambahan 1000 langkah per hari dapat mengurangi risiko diabetes hingga 6% pada lansia. Today Uxt Edu. WHO merekomendasikan orang dewasa, termasuk lansia, untuk melakukan sedikitnya 150 menit aktivitas aerobik moderat per minggu, yang setara dengan jalan cepat sekitar 30 menit sehari. Wikipedia. Manfaat ini tidak hanya berlaku untuk pencegahan, tetapi juga untuk pengelolaan gula darah bagi mereka yang sudah terdiagnosis, berkat peningkatan sensitivitas insulin setelah aktivitas fisik yang dapat bertahan hingga 24 jam. Wikipedia. Secara keseluruhan, bukti ilmiah menegaskan bahwa jalan kaki selama 30 menit setiap hari merupakan strategi sederhana namun efektif dalam memperlambat metabolisme glukosa dan menurunkan risiko diabetes pada lansia. Jika ditambah kecepatan seperti brisk walking, manfaatnya bisa lebih optimal. Selain itu, jalan kaki rutin membantu menjaga kebugaran jantung, mengurangi stres, serta meningkatkan kemandirian fisik dan kualitas hidup lansia. Pola makan memiliki peran penting dalam pengendalian kadar gula darah pada lansia.
Mengonsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan rendah serat terbukti dapat mengganggu sensitivitas insulin. Lemak jenuh, yang banyak ditemukan pada daging berlemak, gorengan, serta makanan olahan, dapat meningkatkan resistensi insulin dan memicu peradangan pada jaringan tubuh. Kondisi ini membuat sel-sel tubuh sulit menyerap glukosa, sehingga kadar gula dalam darah cenderung meningkat. Sebaliknya, asupan serat yang cukup, terutama serat larut dari sayuran, buah, kacang-kacangan, dan biji-bijian, dapat membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus. Hal ini membuat kadar gula darah lebih stabil dan tidak mengalami lonjakan tajam setelah makan. Dengan demikian, lansia sangat dianjurkan untuk mengurangi asupan lemak jenuh dan menggantinya dengan sumber makanan sehat. Perubahan sederhana seperti memperbanyak konsumsi sayuran, buah, kacang-kacangan, dan ikan bukan hanya membantu menjaga keseimbangan gula darah, tetapi juga menurunkan risiko komplikasi kardiometabolik. Tidur yang cukup adalah komponen penting dalam menjaga metabolisme, terutama bagi lansia. Kurang tidur atau gangguan kualitas tidur dapat mengganggu keseimbangan hormon seperti insulin dan kortisol, sehingga memicu resistensi insulin. Studi terbaru dalam jurnal Sleep Health menemukan bahwa individu yang tidur kurang dari 6 jam per malam cenderung memiliki resistensi insulin lebih tinggi dan kadar gula darah puasa yang tidak stabil. Radar Bonang, edukatif dan inspiratif. Penelitian klinis acak pada 2024 menunjukkan bahwa pengurangan durasi tidur hingga rata-rata 6,2 jam per malam selama 6 minggu mampu menurunkan sensitivitas insulin secara signifikan, terlepas dari perubahan berat badan. Diabetesjournals.org. Hal ini menegaskan bahwa durasi tidur yang ideal, yakni sekitar 7-8 jam per malam, mempunyai dampak penting terhadap pengaturan glukosa tubuh. Selain itu, data observasional dari UK Biobank yang melibatkan 84.421 partisipan mengungkap bahwa pola tidur yang tidak konsisten juga meningkatkan risiko terkena diabetes hingga 35%. Eating well. Ketidakteraturan dalam durasi maupun jadwal tidur dapat menyebabkan disrupsi ritme sirkadian yang memengaruhi fungsi insulin dan metabolisme glukosa. Mekanisme biologis di balik efek tidur terhadap metabolisme melibatkan gangguan ritme hormon endokrin, termasuk peningkatan kortisol dan perubahan dalam kerja sistem saraf simpatik yang memperberat resistensi insulin. OpenAccessJournal.com. Wikipedia. Dengan demikian, lansia sangat disarankan tidur cukup 7-8 jam per malam dan menjaga pola tidur yang konsisten. Langkah-langkah sederhana seperti menetapkan waktu tidur dan bangun yang teratur, menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, dan menghindari stimulasi berlebihan menjelang malam hari dapat membantu menjaga kesehatan metabolisme dan mengurangi risiko resistensi insulin. Stres berkepanjangan memicu peningkatan produksi hormon kortisol melalui aktivasi sumbu hipotalamus, pituitari, adrenal, HPA. Kortisol, meskipun penting dalam respons, hadapi atau lari, jika terus diproduksi dalam kadar tinggi, dapat membahayakan metabolisme glukosa. Kortisol meningkatkan gluconeogenesis di hati, yakni produksi glukosa dari sumber non-karbohidrat, serta mengurangi sensitivitas insulin dan penyerapan glukosa oleh otot dan jaringan adiposa. Wikipedia. Better Nutrition News. Ini berdampak pada kenaikan kadar gula darah, dan pada lansia, kondisi ini turut meningkatkan risiko resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Signos. The American Institute of Stress. Wikipedia. Penelitian juga menunjukkan bahwa stres kronis menyebabkan hiperglikemia persisten, suatu kondisi di mana kadar gula darah tetap tinggi secara terus-menerus. Hal ini merupakan faktor utama dalam gangguan metabolik, seperti resistensi insulin dan sindrom metabolik. The American Institute of Stress. Wikipedia. Pada lansia, disrupsi tersebut juga terkait dengan penurunan ketahanan mental dan fisik terhadap stres. Frontiers. MDPI. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental menjadi bagian esensial dari pengendalian gula darah. Upaya seperti relaksasi, beribadah, atau bersosialisasi intens dapat membantu menurunkan tingkat stres dan menyeimbangkan kadar kortisol. Aktivitas ini tidak hanya membuat lansia lebih tenang secara emosional, tapi juga mendukung kestabilan hormon dan metabolisme glukosa, sehingga risiko resistensi insulin lebih rendah. Merokok telah terbukti secara konsisten meningkatkan risiko terjadinya diabetes tipe 2. Paparan zat berbahaya dalam rokok, seperti nikotin dan karbon monoksida, merusak pembuluh darah dan mengganggu sensitivitas insulin,
sehingga memicu resistensi insulin dan peningkatan glukosa darah. Cardiometabolic Health Congress. Tingwell. Studi terbaru dari American Journal of Preventive Medicine melaporkan bahwa perokok aktif maupun mantan perokok memiliki risiko 36% lebih tinggi mengalami diabetes dibandingkan non-perokok, dan perokok berat, 20 batang sehari, memiliki risiko lebih dari 2 kali lipat. Tingwell. Sementara itu, hubungan antara konsumsi alkohol dan risiko diabetes tergolong kompleks. Beberapa penelitian menunjukkan efek Ushapet, di mana konsumsi alkohol secara ringan hingga sedang mungkin terkait dengan penurunan risiko diabetes, khususnya pada wanita, tetapi temuan ini masih kontroversial. Diabetes Journals. Wikipedia. Tingwell. Verywell Health. Namun, kita tidak boleh mengabaikan efek merugikan alkohol, terutama bila dikonsumsi berlebihan. Minuman beralkohol dapat menyebabkan gangguan pada pengendalian gula darah, misalnya lewat peningkatan berat badan, resistensi insulin, gangguan fungsi hati, serta fluktuasi glukosa yang berbahaya. Tingwell. Verywell Health. Secara keseluruhan, merokok merupakan faktor risiko yang jelas dan signifikan bagi diabetes. Konsumsi alkohol dalam kadar tinggi juga dapat memperburuk metabolisme glukosa dan meningkatkan risiko. Oleh karena itu, menghindari rokok dan membatasi alkohol sangat penting untuk menjaga kesehatan metabolik, terutama pada lansia. Langkah sederhana seperti berhenti merokok, membatasi konsumsi alkohol, serta menjaga pola hidup sehat, misalnya mengonsumsi makanan seimbang, aktif bergerak, dan tidur cukup, dapat berkontribusi besar dalam mengurangi risiko resistensi insulin dan menjaga keseimbangan kadar gula darah. Itulah beberapa kebiasaan yang ternyata dapat meningkatkan risiko diabetes pada lansia. Mulai dari kurang bergerak, pola makan tinggi lemak jenuh dan rendah serat, kebiasaan begadang, stres berkepanjangan, hingga merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Semua faktor ini bekerja secara perlahan, tanpa terasa, tetapi dalam jangka panjang dapat sangat memengaruhi kesehatan metabolisme tubuh. Kabar baiknya, semua kebiasaan tersebut bisa diubah. Tidak perlu langsung melakukan perubahan besar yang terasa berat. Justru, langkah kecil yang konsisten akan jauh lebih efektif. Misalnya, mulai dengan mengurangi konsumsi gula tambahan dalam teh atau kopi sehari-hari. Lalu, membiasakan diri berjalan kaki 15-30 menit setiap pagi atau sore. Perubahan sederhana ini sudah mampu membantu tubuh lebih aktif menggunakan glukosa dan menjaga gula darah tetap stabil. Selain itu, tidur yang cukup juga sangat penting. Lansia seringkali mengalami gangguan tidur karena perubahan pola biologis tubuh. Namun, membiasakan tidur teratur selama 7-8 jam setiap malam akan sangat membantu tubuh menyeimbangkan hormon, termasuk insulin, sehingga metabolisme tetap terjaga. Kesehatan mental pun tak kalah penting. Stres yang dibiarkan berlarut-larut dapat meningkatkan kadar kortisol, yang akhirnya membuat gula darah naik. Karena itu, luangkan waktu untuk relaksasi, beribadah, atau sekadar bercengkerama dengan keluarga dan sahabat. Aktivitas sosial yang positif bukan hanya membuat hati lebih bahagia, tetapi juga mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jangan lupa untuk memperhatikan pola makan. Perbanyak konsumsi sayuran, buah segar, ikan, serta kacang-kacangan yang kaya serat dan nutrisi. Kurangi makanan cepat saji, gorengan, serta daging olahan yang tinggi lemak jenuh. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih mudah mengatur kadar gula darah sekaligus menjaga kesehatan jantung, tulang, dan organ vital lainnya. Yang tidak kalah penting, berhenti merokok dan batasi konsumsi alkohol. Kedua kebiasaan ini terbukti meningkatkan risiko berbagai penyakit, termasuk diabetes. Meskipun sulit, setiap langkah menuju gaya hidup lebih sehat akan memberikan manfaat nyata bagi tubuh. Dengan memulai perubahan kecil, lansia dapat merasakan perbedaan besar pada kualitas hidup. Bayangkan, memiliki tubuh yang lebih bugar, pikiran yang lebih jernih, serta energi yang cukup untuk menikmati hari-hari bersama keluarga tercinta. Masa tua bukan berarti masa penuh keterbatasan. Justru, dengan gaya hidup sehat, masa tua bisa menjadi periode hidup yang penuh makna dan kebahagiaan. Jadi, mari kita mulai sekarang. Rawat tubuh, jaga pola makan, aktif bergerak, cukup tidur, serta kelola stres dengan bijak. Dengan begitu, risiko diabetes dapat ditekan, dan lansia dapat menikmati hidup yang lebih panjang, sehat,
dan berkualitas. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya di Cancel Ruang Sehat. Bersama-sama, mari kita wujudkan generasi lansia yang lebih kuat, sehat, dan bahagia.